Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Anissa Kuspraditias dari Prodi PGMI 1 semester 3. Di sini saya sebagai pembuka akan membacakan tujuan pembelajaran dari bangun datar, yaitu bangun datar persegi. Yang pertama, meningkatkan hasil belajar siswa pada materi menghitung persegi. Yang kedua, siswa dapat menemukan rumus luas persegi dengan menggunakan rumus luas segitiga. Dan yang ketiga, siswa dapat menghitung luas beberapa bangunan pada bidang datar, yaitu persegi. Di sini saya akan menjelaskan persepsi dari bangun datar yang akan dibawakan oleh teman saya nanti. Yang pertama itu, siswa diminta untuk menyebutkan contoh-contoh pada bangun datar. Kemudian siswa juga diberikan untuk melakukan pengamatan di sekitar mereka. Kemudian yang kedua, siswa menyebutkan apa yang mereka ketahui tentang luas bangun datar, misalnya seperti persegi. Kemudian yang terakhir, siswa diminta untuk menyebutkan media apa saja yang bisa digunakan untuk menghitung luas bangun datar atau luas persegi tersebut. Minggu kemarin kita sudah menjelaskan bagaimana cara mencari luas persegi melalui luas segitiga. Nah, setiap luas bangun datar itu pasti ada keterkaitannya dengan luas segitiga. Jadi kita kalau mau mencari luas pada bangun datar seperti persegi atau lingkaran, itu bisa kita mencarinya dengan luas segitiga. Nah, kali ini saya akan sedikit membacakan ciri-ciri dari persegi. Ciri-ciri dari persegi yang saya tahu cuman dua. Yang pertama itu semua sudutnya siku-siku, dan yang kedua semua sisinya sama. Video selanjutnya akan ditampilkan oleh Siti Nur Azizah. Kepada Siti Nur Azizah saya persilahkan. Oke teman-teman, selanjutnya kita ke pembuktian rumus keliling persegi. Masih dengan persegi yang sama, karena definisi keliling persegi itu adalah jumlah dari panjang semua sisinya, maka kita bisa hitung secara manual juga bisa. Kita hitung berapa panjang di sini, lalu kita tambahkan panjang yang ini dengan yang ini. Kita jumlahkan semuanya ada berapa? 20. Berarti panjang dari persegi ini adalah 20 satuan. Dari mana didapat 20 satuan? Dari 5 ditambah 5 ditambah 5 yang di bawah ditambah lagi 5 yang di samping, sama dengan 20 satuan. Seperti itu. Jadi terbukti bahwa rumus keliling persegi sama dengan S ditambah S ditambah S ditambah S, atau 4 kali S, 4 kali sisi. Selamat mencoba. Hai teman-teman, kita lanjut ke pembuktian rumus persegi yuk. Tapi sebelumnya kalian harus tahu dulu nih, apa sih persegi itu? Jadi persegi adalah sebuah persegi panjang yang sisi yang berdekatannya ini sama panjang. Nah, kalau udah tahu, kita masuk ke pembuktian rumus luas persegi. Jadi di sini saya sudah punya sebuah persegi besar yang terdiri dari
sebuah persegi kecil yang luasnya ini satu satuan. Nah, kita bisa menghitung luas persegi ini dengan cara yang pertama, dengan cara manual, yaitu menghitung berapa jumlah dari persegi kecil ini. Karena jumlah dari keseluruhan persegi kecil ini menggambarkan luas dari persegi besar ini. Nah, kita hitung di sini ada berapa persegi kecil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dan seterusnya. Ternyata ada 25 persegi kecil. Berarti luas dari persegi besar ini jika dihitung secara manual yaitu 25 satuan persegi. Nah, cara yang kedua yaitu dengan cara coba-coba. Kita kalikan jumlah banyak sisi perseginya dengan banyak sisi persegi lainnya yang tegak lurus. Nah, maka kita bakalan dapat hasil yang sama, yaitu 25 satuan. Dari mana sih 25 itu? Dari 5 satuan persegi yang tegak ini dan 5 satuan persegi yang ini. Maka 5 kali 5 sama dengan 25. Nah, dari dua cara tersebut teman-teman, kita bisa tahu bahwa luas persegi ini bisa kita dapat dari hasil kali antara panjang sisi persegi dengan dikalikan panjang sisi persegi yang lainnya. Atau kita singkat menjadi L persegi sama dengan sisi dikali sisi atau S kuadrat. Selamat mencoba. Nah, setelah ke persegi tadi, selanjutnya kita ke persegi panjang. Sama halnya dengan persegi tadi, saya sudah punya sebuah persegi panjang besar di sini yang terdiri dari satu satuan persegi kecil. Nah, cara kita menghitung luas persegi panjang ini dengan cara manual yaitu sama seperti tadi, dengan menghitung berapa jumlah kotak-kotak kecil ini. Di sini kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ternyata ada 15 kotak kecil. Berarti luas dari persegi panjang ini adalah 15 satuan. Nah, dengan rumus apa itu? Panjang dikali lebar. Jumlah sisi panjangnya dikalikan dengan jumlah sisi lebarnya. 5 satuan dikalikan dengan 3 satuan, hasilnya 15 satuan. Sama hasilnya dengan tadi cara manual. Nah, jadi kita bisa peroleh luas persegi dari banyak baris itu yang ini dikalikan dengan banyak kolom. Banyak baris itu panjang dan banyak kolom itu lebar. Jadi rumus luas persegi panjang adalah panjang dikali lebar. Seperti itu. Ya, di sini saya akan membahas kesimpulan dari materi persegi. Yang pertama, persegi merupakan sebuah bangun datar yang dibentuk oleh 4 sisi sama panjang yang membentuk 4 sudut siku. Yang kedua, rumus luar persegi adalah sisi kali sisi sama dengan S per kubik. Rumus keliling persegi adalah 4 kali sisi. Yang ketiga, penerapan persegi dalam kehidupan sehari-hari adalah dapat digunakan untuk sebuah sapu tangan yang berbentuk persegi dan pada suatu halaman rumah juga memiliki bentuk persegi yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun soal pembahasan dalam persegi, yang pertama, sebuah lantai berbentuk persegi dengan panjang sisinya 6 meter
Lantai tersebut akan dipasang ubin berbentuk persegi berukuran 30 cm kali 30 cm. Berapakah banyak ubin yang diperlukan untuk menutup lantai? Di sini saya menggunakan soal pilihan ganda. Pilihannya ada A 230 buah, yang B 500 buah, yang C 340 buah, yang D 521 buah. Selanjutnya kita pada pembahasan. Langkah pertama kita hitung luas lantainya. Sisi sama dengan 6 meter sama dengan 600 cm. Luas lantai sama dengan sisi kali sisi. Luas lantai sama dengan 600 cm kali 600 cm. Luas lantai sama dengan 360.000 cm per kubik. Yang langkah kedua, kita hitung luas ubin yang berukuran 30 cm kali 30 cm. Luas ubin sama dengan sisi kali sisi. Luas ubin sama dengan 300 cm kali 300 cm. Luas ubin sama dengan 900 cm per kubik. Langkah ketiga, di sini kita akan menghitung banyaknya ubin yang dibutuhkan. Banyak ubin, luas lantai, dan luas ubin. Banyak ubin 360.000 dibagi 900 dan menghasilkan 400. Jadi banyaknya ubin yang diperlukan untuk menutup lantai adalah 400 buah. Jadi jawabannya B. Selanjutnya soal nomor 2. Perhatikan gambar di bawah ini. Hitunglah keliling dan luas bangun yang diarsir. Pada gambarnya menghasilkan 8 cm dan 8 cm. Dari gambar di atas, maka akan didapatkan keliling dan luas. A. Kelilingnya 64 cm dan luasnya 192 cm kubik. Yang B. Kelilingnya 64 cm dan luasnya 292 cm per kubik. Yang C. Kelilingnya 84 cm dan luasnya 192 cm per kubik. Kelilingnya, yang bagian D, kelilingnya 84 cm dan luasnya 292 cm. Pembahasan. Dalam menjawab soal tersebut, kita dapat membaginya menjadi 3 bagian, yaitu bagian 1, bagian 2, dan bagian 3. Juga diisi nama titik di setiap sudutnya, seperti gambar di bawah ini. Yang bagian A 8 cm itu termasuk bagian 1, A sampai F. Yang bagian 2, B sama C. Yang bagian 3, E sama D. Dari gambar di atas dapat diketahui AB sama dengan EF tambah CD dan BC sama dengan AF tambah DE dan AF sama dengan EF sama dengan DE sama dengan CD sama dengan 8 cm. Maka kelilingnya sama dengan AB plus BC plus CD plus DE plus EF plus FA. Jadi kelilingnya 8 kali AF, kemudian keliling selanjutnya 8 kali cm, dan keliling 64 cm. Berdasarkan gambar di atas juga dapat diketahui luas 1 sama dengan luas 2 sama dengan luas 3. Untuk mencari luas bangun di atas dapat dicari dengan menjumlahkan luas ketiga bagian tersebut. Luas total sama dengan luas 1 plus luas 2 plus luas 3. Luas total sama dengan 3 kali luas 1. Luas total sama dengan 3 kali sisi. Luas total sama dengan 3 kali 8 cm kali 8 cm. Luas total sama dengan 192 cm per kubik. Jadi kelilingnya tersebut 64 cm dan luasnya adalah 192 cm. Jawabannya A. Pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.